Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurafia Telamba. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Anwar Nada, SPD MHUM. Langsung saja kita ke pembahasannya. Masuk ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu dong, apa sih pengertian dari prosodi dan suprasegmental. Kata prosodi berasal dari bahasa Latin, yaitu prosodia, yang berarti aksen suku kata. Dalam linguistik, prosodi merujuk pada ciri-ciri suprasegmental, yaitu meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Sedangkan suprasegmental mengacu pada aspek-aspek bahasa yang memberi warna, ritme, makna tambahan pada ujaran selain dari bunyi segmental, yaitu vokal dan konsonan. Ciri-ciri prosodia atau suprasegmental sebagai berikut. Ciri-ciri prosodia atau suprasegmental yang pertama itu ada nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh pita suara saat berbicara. Nada ditentukan oleh frekuensi getaran pita suara. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Variasi dalam tinggi rendahnya nada dapat memberikan informasi tambahan tentang struktur kalimat, intonasi, atau emosi pembicara. Dalam fonologi, prosodi atau unsur suprasegmental merujuk pada ciri-ciri bunyi yang menyertai satuan-satuan di atas fonem, yaitu suku kata, atau kalimat. Nada juga menunjukkan emosi seperti marah, heran, atau senang. Dalam percakapan sehari-hari, pendengar bisa menangkap maksud pembicara bukan hanya dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari bagaimana nada suara yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, nada bukan pembeda makna leksikal seperti pada bahasa-bahasa tonal, seperti bahasa Mandarin. Tetapi memiliki fungsi penting dalam menyampaikan sikap, emosi, serta membedakan jenis kalimat, pernyataan, pertanyaan, atau seruan. Ciri-ciri nada yang pertama yaitu terjadi pada suku kata atau kata tertentu, terutama yang mendapatkan penekanan emosional atau fungsional dalam ujaran. Yang kedua, mengacu pada tingginya rendah suara, bukan keras lembutnya bunyi. Misalnya, tingginya suara tidak selalu berarti keras. Yang ketiga itu dapat berbentuk pola tertentu, seperti yang pertama, nada naik yaitu nada yang meninggi di akhir. Yang kedua ada nada turun itu nada yang menurun di akhir. Yang ketiga ada nada datar, tidak ada perubahan relatif stabil. Yang keempat ada nada turun naik. Nada turun naik ini nada turun lalu kembali naik. Ada juga nada naik turun, yaitu nada yang naik lalu kembali turun. Ciri-ciri yang berikutnya ada tidak membedakan makna kamus atau leksikal dalam bahasa Indonesia, tetapi dapat membedakan makna wacana atau emosional. Yang berikutnya berfungsi sebagai indikator fungsi ujaran, misalnya pernyataan atau seruan. Juga menyiratkan emosi seperti marah, ragu, senang, atau mengejek. Dan yang berikutnya adalah contoh nada. Kalimat kamu datang bisa diucapkan dengan nada naik di akhir yang menandakan pertanyaan. Kalimat kamu datang diucapkan dengan nada datar atau turun di akhir yang menunjukkan pernyataan. Contoh berikutnya seperti kata iya. Kata iya bisa bermakna berbeda tergantung iya dengan nada naik, menunjukkan pertanyaan atau rasa tidak yakin kepada sesuatu, atau seperti iya dengan nada turun menunjukkan kepastian atau informasi. Yang kedua ada tekanan.
Tekanan atau stres dalam bahasa Inggris merujuk pada penguatan atau penekanan suku kata atau kata tertentu dalam ujaran. Tekanan ini dapat ditandai melalui berbagai ciri bunyi, seperti suara yang lebih keras, nada yang lebih sedikit tinggi, atau durasi pengucapan yang lebih panjang. Dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak membedakan arti secara leksikal, tetapi dapat memengaruhi pemahaman atau penekanan makna dalam kalimat. Ciri-ciri tekanan. Yang pertama, dibentuk oleh kombinasi 3 faktor akuistik. Tekanan biasanya muncul akibat gabungan dari 3 faktor utama. Yang 3 faktor utama yaitu kekuatan suara atau intensitas. Bagian yang ditekan biasanya diucapkan lebih keras atau lebih lantang. Yang kedua, ada nada yang sedikit tinggi. Tekanan sering disertai dengan kenaikan nada, meskipun tidak signifikan. Yang ketiga, ada durasi atau waktu pengucapan. Kata atau suku kata yang ditekan biasanya diucapkan lebih panjang dari yang lain. Gabungan dari ketiga unsur itu membuat bagian tersebut lebih menonjol secara auditif dibandingkan bagian lainnya. Ciri-ciri tekanan yang kedua terletak pada suku kata atau kata tertentu. Dalam satu kata bersuku banyak, biasanya hanya satu suku kata yang mendapatkan tekanan utama atau tekanan primer. Dalam sebuah kalimat, satu kata juga bisa mendapatkan tekanan karena menjadi fokus utama pada penekanan makna. Contohnya seperti tekanan pada suku kata. Kata meja biasanya tekan pada suku pertama, meja. Kata tertarik, yang kedua ada kata tertarik, tekanan utama pada suku kata tertarik. Ciri-ciri yang ketiga berfungsi sebagai penanda fokus informasi. Tekanan dalam kalimat seringkali digunakan untuk menunjukkan fokus kalimat atau bagian yang diinginkan, ditekan secara semantik dan pragmatis. Penekanan bisa mengubah makna pragmatis atau arah perhatian pendengar. Contoh, saya yang mengajar tugas itu. Penekanan pada saya itu berarti saya, bukan orang lain. Contoh yang kedua ada saya yang mengerjakan tugas itu. Penekanan pada mengerjakan, bukan hanya membawa atau melihat. Yang ketiga ada saya yang mengerjakan tugas itu. Penekanan pada tugas, bukan hal yang lain. Ciri-ciri yang keempat ada membantu ritme dalam irama ujaran. Dalam wacana atau ujaran panjang seperti puisi, ceramah, atau pidato, tekanan berfungsi membentuk ritme berbicara sehingga pendengar lebih mudah menangkap struktur informasi dan emosi pembicara. Ritme yang dibentuk tekanan juga penting dalam membedakan jenis kalimat, gaya bahasa, dan penghayatan emosi. Yang kelima, tidak mengubah makna leksikal atau dalam bahasa Indonesia. Berbeda dari seperti bahasa Inggris, di mana perubahan tekanan bisa merubah arti dari record noun versus record verb. Dalam bahasa Indonesia, tekanan tidak mengubah makna dasar kata, jadi peran tekanan lebih banyak pada aspek komunikatif dan ekspresif, bukan semantis atau leksikal. Tekanan juga memiliki fungsi pragmatis, yakni untuk mengekspresikan sikap, emosi, atau penekanan kata. Makna yang tidak selalu tersurat secara leksikal. Misalnya, tekanan pada kata tertentu dalam kalimat bisa mengubah nuansa dan arti makna kalimat tersebut. Selain itu, tekanan berperan dalam membentuk irama berbicara sehingga ujaran terdengar lebih hidup dan komunikatif. Dalam praktiknya, tekanan bisa berdiri sendiri melainkan muncul melalui kombinasi dari intensitas suara yang lebih besar, nada yang sedikit lebih tinggi, serta durasi pengucapan yang lebih panjang. Yang berikutnya ada durasi. Durasi adalah panjang pendeknya pengucapan bunyi. Durasi dapat memengaruhi ritme bicara dan kadang menunjukkan perbedaan makna atau emosi. Durasi merupakan salah satu ciri prosodi atau suprasegmental dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan lama waktu pengucapan suatu bunyi. Suku kata
suatu bunyi, suku kata, atau kata. Durasi ini dapat menjadi unsur penting untuk memberi penekanan makna ekspresi, emosional, atau irama dalam tuturan. Meskipun dalam bahasa Indonesia, panjang pendeknya bunyi tidak berfungsi sebagai pembeda makna leksikal seperti dalam bahasa Jepang atau Finlandia, durasi tetap berperan dalam menyampaikan maksud pembicara. Saat mengelafalkan sebuah bunyi, kadang orang memperpanjang bunyinya, menambah tekanan, atau meninggikan nada. Dengan cara-cara ini, dalam sebuah bahasa dapat berubah makna. Ciri-ciri durasi. Yang pertama, durasi diukur berdasarkan lama bunyi yang diucapkan. Durasi merupakan unsur kuantitatif yang diukur dalam suatu satuan waktu. Bunyi vokal atau konsonan bisa memiliki durasi pendek atau panjang, tergantung bagaimana penutur mengartikulasikannya. Pengucapan lambat, berhati-hati, atau penuh tekanan cenderung membuat durasi suatu bunyi menjadi lebih panjang. Contohnya seperti maaf, ucapan biasa. Maaf, ucapan penuh penyesalan atau dramatis. Bunyi A diucapkan lebih lama menunjukkan durasi panjang. Kata maaf yang diucapkan dengan durasi yang lebih panjang seperti maaf dapat menyiratkan permintaan maaf yang lebih tulus atau dramatis. Sedangkan maaf yang diucapkan cepat atau pendek bisa terdengar kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, durasi berperan dalam penekanan atau penegasan. Bunyi atau suku kata yang mendapatkan penekanan atau tekanan primer biasanya juga memiliki durasi lebih panjang daripada bagian ujaran yang tidak ditekan. Dengan kata lain, durasi bisa menjadi indikator penekanan dalam sebuah kata atau kalimat. Contohnya seperti kalimat saya suka kamu. Jika penutur ingin menegaskan kata suka, maka suku kata itu akan diucapkan lebih panjang dan mantap ya. Yang contoh, saya suka kamu. Yang ketiga, durasi mempengaruhi makna pragmatik ujaran. Dalam konteks komunikasi, durasi dapat menyampaikan emosi, sikap, intensitas, makna. Bunyi yang diucapkan dengan durasi panjang bisa memberi kesan dramatis, tulus, ragu-ragu, atau bahkan sindiran, tergantung konteksnya. Contoh, iya dengan durasi panjang bisa berarti setuju sambil malas atau ogah. Iya pendek dan tegas bisa berarti setuju atau marah. Perbedaan durasi mengubah makna pragmatik meskipun secara leksikal tetap sama. Yang keempat ada durasi sering berinteraksi dengan tekanan dan nada. Durasi tidak berdiri sendiri. Seringkali ia beriringan dengan tekanan, stres, dan nada pitch. Suku kata yang mendapatkan tekanan seringkali lebih panjang atau durasi lebih lama dan bisa disertai dengan nada yang lebih tinggi. Contoh seperti kata pekerjaan. Jika fokus pada suku ker, maka pekerjaan durasi suku ker menjadi lebih panjang karena mendapat tekanan. Yang kelima ada durasi menjadi penanda ritme dan irama ujaran. Durasi berperan penting dalam membentuk ritme bicara. Dalam pembacaan puisi, pidato, atau dialog dramatis, penggunaan durasi panjang atau pendek menciptakan irama yang membantu keindahan sekaligus pemahaman terhadap struktur isi kalimat. Contoh dalam puisi, tanah airku tidak terlupakan. Jeda dan durasi dipanjangkan untuk menciptakan suasana emosional dan musikalitas. Yang keenam, dalam transaksi fonetik, durasi panjang ditandai dengan tanda diakritik. Dalam notasi fonetik internasional IP atau IPA, bunyi dengan durasi panjang ditandai dengan simbol titik dua atau titik berganda. Setelah vokal dan konsonan yang diperpanjang kadang juga digunakan tanpa panah atau titik dalam lukisan konvensional, misalnya hehe, maaf,
Contoh transkrip, maaf menunjukkan vokal A panjang. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Nurina Majojo dari kelompok yang sama yaitu kelompok 8. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri prosodi atau unsur-unsur suprasegmental yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya teman saya telah menjelaskan 3 ciri-ciri prosodi yaitu nada, tekanan, dan durasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri prosodi selanjutnya yaitu jeda dan intonasi. Jeda adalah berhentinya pengucapan sejenak saat berbicara yang dapat terjadi di antara kata, frasa, atau kalimat. Samsuri sebagaimana dikutip dalam Marsono tahun 2008 menunjukkan bahwa jeda antara suku kata ditandai dengan simbol seperti tanda tambah, jeda antara kata dalam frasa ditandai dengan garis miring tunggal, jeda antara frasa dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda, dan jeda antara klausa dalam wacana ditandai dengan garis silang ganda. Jeda juga biasanya dibedakan dengan adanya sendi dalam dan sendi luar. Yang pertama, sendi dalam. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya ditandai dengan tanda seperti tanda tambah. Contohnya, pada kata ambil, di antara silabel am dan bil ditandai dengan tanda tambah di tengahnya. Yang kedua yaitu sendi luar. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan menjadi jeda antar kata dalam frase ditandai dengan garis miring tunggal, jeda antar frase dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda, dan jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf ditandai dengan garis silang ganda. Yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi adalah unsur prosodi yang berkaitan dengan naik turunnya suara dalam satuan ujaran yang lebih besar, seperti frasa atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, intonasi tidak berfungsi sebagai pembeda makna leksikal seperti dalam bahasa tonal, contohnya seperti bahasa Mandarin. Tetapi sangat penting untuk menunjukkan maksud kalimat, sikap pembicara, serta jenis kalimat yang diucapkan. Intonasi membantu pendengar memahami apakah sebuah kalimat bersifat pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan meskipun strukturnya sama secara gramatikal. Di dalam intonasi juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama intonasi naik, digunakan dalam kalimat tanya ya atau tidak, atau kalimat yang belum selesai, ditandai dengan kenaikan nada pada akhir kalimat. Contohnya pada kalimat kamu sudah makan, nada naik di kata makan untuk menunjukkan ketidakpastian atau harapan akan jawaban. Yang kedua, intonasi turun, digunakan dalam kalimat perintah tegas atau kalimat selesai secara makna, ditandai dengan penurunan nada di akhir kalimat. Contohnya pada kalimat, saya akan pergi besok, atau tutup pintunya, akan memberikan kesan final, tegas, atau datar sesuai konteks. Yang ketiga ada intonasi naik turun. Nah, intonasi ini digunakan dalam kalimat tanya informasi, yaitu kalimat yang mengandung kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Intonasi naik pada awal atau tengah kalimat memberi kesan keterbukaan atau terhadap informasi, sedangkan penurunan nada di akhir menandakan bahwa pertanyaan itu selesai dan menuntut jawaban. Contohnya pada kalimat tanya, di mana kamu membeli buku itu? Nada naik di kamu membeli dan turun di buku itu menunjukkan bahwa pertanyaan menuntut jawaban informasi, bukan sekadar ya atau tidak. Yang keempat, intonasi datar. Digunakan dalam kalimat laporan atau pengumuman formal yang tidak terlalu mengandung emosi kuat. Nada pada intonasi jenis ini cenderung stabil dan teratur sepanjang kalimat. Contohnya pada kalimat, ujian akhir semester akan dimulai tanggal 25 Juni. Intonasi yang stabil menunjukkan kesan objektif, netral, dan formal. Yang kelima, intonasi emotif atau ekspresif. Digunakan untuk menyampaikan emosi tertentu seperti marah, kaget, takut, bingung, sedih, atau gembira, dan lain-lainnya. Nada pada intonasi jenis ini bisa naik tajam, turun deras, atau berubah-ubah secara cepat tergantung emosi. Contohnya, pada kalimat, apa? Kamu bilang apa tadi? Atau, ya ampun, aku lupa bawa dompet. Intonasi akan menegaskan perasaan atau suasana batin pembicara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar unsur prosodi. Yang pertama,
Tekanan beriringan dengan durasi dan nada. Tekanan tidak hanya berarti pengucapan yang lebih kuat, tetapi biasanya disertai dengan suara yang lebih panjang atau durasi dan lebih tinggi atau nada. Saat sebuah kata diberi tekanan, nada suara sering naik dan suku kata tersebut diucapkan lebih lama daripada suku kata lainnya. Ketiga unsur ini saling mendukung dan menciptakan efek penekanan yang lebih terasa dan lebih bermakna. Yang kedua, jeda membantu menstrukturkan intonasi dan irama ujaran. Jeda membantu membentuk struktur kalimat dan memberi ruang bagi perubahan intonasi. Dengan adanya jeda, ujaran tidak terburu-buru dan pendengar bisa memproses informasi dengan lebih baik. Jeda juga menciptakan irama atau tempo dalam berbicara, membuat tuturan lebih alami dan ekspresif. Jenis intonasi seperti naik dan turun seringkali bergantung di mana jeda ditempatkan dalam sebuah frasa atau klausa. Yang ketiga, durasi dan jeda menandai perubahan struktur dan makna. Durasi atau panjang bunyi dan jeda atau hentian sejenak berperan penting dalam menyampaikan makna yang tidak tertulis secara langsung dalam kata-kata. Keduanya bisa menandakan emosi, keraguan, tekanan, hingga nuansa sindiran. Perubahan durasi dan penempatan jeda dapat membedakan kalimat yang terdengar tegas dari kalimat yang menyeratkan keraguan atau kejutan. Berpengaruh besar dalam aspek pragmatik komunikasi, yaitu makna berdasarkan konteks dan situasi. Yang keempat yaitu, kelimanya berkontribusi dalam pembentukan makna dan ekspresi. Kelima unsur prosodi tadi yaitu nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi tidak bekerja secara terpisah. Nada memberi tinggi rendahnya suara, tekanan mempertegas bagian tertentu dari ujaran, durasi memperpanjang atau mempersingkat suara, jeda memberi ruang bagi pemahaman dan napas, sementara intonasi menyatukan semuanya dalam pola naik turun kalimat yang bermakna. Tanpa keterpaduan ini, ujaran bisa kehilangan makna implisit, terdengar datar atau tidak ekspresif, bahkan bisa disalahpahami oleh lawan bicara. Demikian teman-teman penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai ciri-ciri prosodi atau unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah prosodi atau suprasegmental mencakup nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Kelima unsur ini tidak membedakan arti kata secara leksikal dalam bahasa Indonesia, namun sangat berperan dalam memperjelas struktur kalimat, menyampaikan maksud dan emosi pembicara, serta membuat komunikasi lisan menjadi lebih efektif, ekspresif, dan mudah dipahami pendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.